Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Kalian Rizka Leona. Saya Sinta Surya Kusuma. Saya Muhammad Farel. Saya Orlando Lukas Kuntoro. Saya Muhammad Bintang. Hari ini kita akan mengarungi jejak sejarah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten bukan hanya sekedar entitas politik yang berpengaruh di masa lampau, tetapi juga sebagai simbol kekayaan budaya, perdagangan maritim yang maju, dan juga pusat persebaran agama Islam di Nusantara. Melalui presentasi ini, kami akan mengajak Anda untuk menelusuri perjalanan Kerajaan Banten mulai dari awal berdirinya kerajaan hingga peninggalan-peninggalan Kerajaan Banten yang masih ada sampai sekarang dan berpengaruh terhadap budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Kita masuk ke daftar isi. Topik pertama yang akan kita bahas ialah letak dan berdirinya Kerajaan Banten. Yang kedua ialah kejayaan Kerajaan Banten, dan ketiga adalah kehancuran Kerajaan Banten. Yang keempat ada raja-raja yang bertata di Kerajaan Banten. Yang kelima peninggalan sejarah Kerajaan Banten. Yang keenam ialah kesimpulan. Kita masuk ke topik pertama ialah letak dan berdirinya Kerajaan Banten. Letak Kerajaan Banten ada di ujung barat Pulau Jawa, yang dimana pusat kekuasaannya ada di pantai utara, lebih tepatnya berada di Cilegon dan di Pelabuhan Merak saat ini. Kemudian di Jawa, Kerajaan Banten berkuasa atas wilayah Pakuan dan pelabuhan penting Sunda Kelapa atau Jayakarta, serta berbatasan dengan wilayah Kesultanan Cirebon. Kita selanjutnya ialah berdirinya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah sebuah entitas yang berakar dari kekosongan kekuasaan pasca runtuhnya Kerajaan Sunda pada abad ke-16. Memainkan peran penting dalam sejarah, politik, ekonomi, dan budaya Jawa Barat. Pembentukan Kerajaan Banten mulai ketika wilayah ini menjadi pusat kekuasaan yang mandiri dengan tokoh-tokoh penting seperti Sultan Hasanuddin yang melakukan ekspansi wilayah dan pembangunan infrastruktur kunci termasuk pelabuhan Banten di Muara Cibanten. Namun puncak kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa pada abad ke-17. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan yang penting di Nusantara, menggantikan posisi pelabuhan utama yang sebelumnya dikuasai oleh Portugis di Sunda Kelapa atau yang kita sebut saat ini ialah Jakarta. Selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Banten yang akan dijelaskan oleh Valita. Nah, kalian sekarang udah tahu kan letak Kerajaan Banten dan sejarah berdirinya Kerajaan Banten. Sekarang aku mau ngejelasin masa kejayaan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa atau Abdul Fattah. Pada masa itu, pelabuhan Banten menjadi pelabuhan internasional sehingga membuat perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dijelaskan oleh geografis, yaitu letak pelabuhan Banten yang langsung berhadapan dengan jalur perdagangan yaitu Selat Sunda dan Laut Jawa. Sementara kondisi politik pada tahun 1511 membuat pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Portugis, sehingga para pedagang Melayu menjadikan Banten menjadi tempat transit. Sebagai pelabuhan penting, Banten menjadi pusat perdagangan yang vital bagi bangsa Eropa, mengingat tanah pedalamannya yang sangat subur mendorong Banten untuk menjadi penghasil komoditas beras, lada, dan hasil tani lainnya. Untuk meningkatkan kekuatan dalam negeri, Sultan Agung Tirtayasa membangun usaha konsolidasi dengan Lampung, Sleman, Bengkulu, dan Cirebon. Dikutip dari buku perdagangan internasional Sultan Agung Tirtayasa, pada Iqad Solehat, usaha di bidang politik diplomatik Sultan Agung Tirtayasa berhasil mengirimkan utusannya ke Inggris pada tahun 1861. Hubungan dagang dengan dinasti Ming di China
juga telah memungkinkan Kesultanan Banten membentuk jaringan pertukaran tenaga kerja, modal, barang dagang seperti sutra, beludru, satin, benang, piring, dan porselen. Selanjutnya ada keruntuhan Kerajaan Banten yang akan dijelaskan oleh Orlando. Keruntuhan Kerajaan Banten. Runtuhnya Kerajaan Banten disebabkan oleh konflik internal yang diperkeruh oleh campur tangan Belanda melalui politik divide et impera atau yang sering disebut politik adu domba, yang mengadu antara Sultan Haji dan juga Sultan Agung Tirtayasa. Konflik tersebut dimenangkan oleh Sultan Haji yang kemudian menjadi Raja Boneka oleh Belanda. Secara tidak langsung, Belanda juga telah berhasil menguasai Banten dan juga memonopoli kawasan perdagangan di wilayah pesisir Jawa. Selanjutnya ada raja-raja yang memimpin Kerajaan Banten yang akan dibacakan oleh Sinta. Raja-raja Kerajaan Banten yang pertama ada Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau adalah sultan yang salah satu sultan tokoh awal yang sangat berperan penting dalam sejarah Kerajaan Banten. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Banten mulai berkembang dan mengalami ekspansi yang signifikan. Salah satu pencapaiannya yang paling terkenal adalah pembangunan pelabuhan Banten di muara Sungai Cibanten. Pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan yang vital bagi Kerajaan Banten dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Banten. Yang kedua ada Sultan Agung Tirtayasa. Beliau adalah salah satu sultan yang paling berpengaruh dalam sejarah Kerajaan Banten. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya. Sultan Agung Tirtayasa berhasil memperluas wilayah kekuasaan Banten hingga daerah pedalaman Jawa Barat. Selain itu, ia juga memperkuat infrastruktur dan ekonomi kerajaan, menjadikan Banten sebagai salah satu pusat perdagangan terkemukakan di Nusantara pada masanya. Yang ketiga ada Sultan Haji. Beliau adalah salah satu sultan yang memerintah pada masa-masa sulit Kerajaan Banten. Pada masa pemerintahannya, tekanan dari Belanda semakin meningkat dan konflik antara Banten dan Belanda semakin sering terjadi. Sultan Haji berusaha untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan Kerajaan Banten, namun pada akhirnya Banten jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1680. Selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Banten yang dibacakan oleh Bintang. Peninggalan Kerajaan Banten yang pertama yaitu Keraton Kaigon. Keraton Kaigon merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang dibangun pada tahun 1415. Keraton ini dulunya merupakan kediaman Sultan Saifuddin, Sultan pada masa pemerintahan tahun 1809 sampai 1815. Di tahun 1832, keraton yang berdiri di Kesanyutan Kasemen Serang Banten ini dibongkar pemerintahan Hindia Belanda dan kini hanya menyisakan fondasi, gapura, dan pagar-pagar. Yang kedua ada Keraton Surosoan. Berdiri sekitar abad ke-17, Keraton Surosoan diperkirakan didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keraton yang berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten. Ini dulunya pernah mengalami penghancuran beberapa kali. Selanjutnya ada Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten yang di kawasan Masjid Agung Banten ada beberapa makam sultan dan beberapa makam keluarga sultan, tepatnya di serambi masjid. Dan tempat itu ini sekarang dijadikan untuk tempat wisata religi
dan dijadikan untuk upacara hari-hari penting. Contohnya seperti peringatan Maulid Nabi. Selanjutnya ada kesimpulan yang dibaca oleh Muhammad Farhan. Kesimpulan dapat kami ambil adalah Kerajaan Banten yang terletak di ujung barat Pulau Jawa dekat Cilegon dan Pelabuhan Merak berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara pasca runtuhnya Kerajaan Sunda pada abad ke-16. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan berpengaruh seperti Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat perdagangan internasional dan kekuatan politik yang mendominasi. Namun, keemasan Banten berakhir akibat intervensi kolonial Belanda pada akhir abad ke-17 yang menyebabkan jatuhnya kerajaan ini ke tangan kolonial Belanda pada tahun 1680. Peninggalan-peninggalan bersejarah seperti Keraton Kaibon, Keraton Surosowo, dan Masjid Agung Banten hingga kini menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu Banten. Transformasi wilayah ini berlanjut hingga setelah kemerdekaan Indonesia dengan Banten menjadi provinsi mandiri pada tahun 2000. Perjalanan panjang di masa kejayaan kolonialisme hingga era modern mencerminkan peran penting Banten dalam sejarah Indonesia. Begitu perjalanan sejarah Banten. Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan singkatnya ke sejarah Banten bersama kelompok 8. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.